Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resita Asawirka Putri, NIM 2019 007009. Saya di sini akan menjelaskan tentang lurik. Lurik merupakan salah satu jenis kain tenun yang berasal dari Pulau Jawa. Salah satu daerah penghasil lurik yaitu Yogyakarta. Lurik merupakan salah satu pakaian khas Yogyakarta selain kain batik. Kata lurik berasal dari bahasa Jawa yaitu lorek yang berarti bergaris-garis. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 1997, lurik adalah suatu kain hasil tenunan benang yang berasal dari daerah Jawa Tengah dengan motif dasar garis-garis atau kotak-kotak dengan warna-warna suram yang pada umumnya diselingi aneka warna benang. Kata lurik berasal dari akar atau rik yang artinya garis atau parit yang dimaknai sebagai pagar atau pelindung bagi pemakainya. Sejarah lurik. Kain lurik diperkirakan berasal dari daerah pedesaan di Jawa. Dahulu, lurik merupakan kain yang dikenakan oleh rakyat, tetapi kemudian berkembang. Lurik juga dikenakan di lingkungan keraton. Pada mulanya, lurik dibuat dengan bentuk sehelai selendang yang berfungsi sebagai kemben atau penutup dada bagi wanita dan sebagai alat untuk menggendong sesuatu. Kata lurik merupakan lambang kesederhanaan. Seperti halnya kain tenun yang lain, lurik juga tak hanya bermotif sebagai pakaian, tetapi juga sebagai status simbol dan fungsi ritual keagamaan. Motif lurik yang dipakai oleh golongan bangsawan berbeda dengan yang digunakan oleh rakyat jelata. Begitu juga lurik yang dipakai dalam upacara adat biasanya berbeda, tergantung dari waktu serta tujuan kegiatan. Sebagian besar motif yang digunakan dalam kain lurik berasal dari nama tumbuhan, hewan, ataupun benda yang dianggap sakral. Motif lurik tradisional memiliki makna yang mengandung petuah, cita-cita, serta harapan pemakainya. Filosofi lurik. Lurik juga syarat makna dan tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan, sehingga keberadaannya selalu mengiringi berbagai upacara adat. Filosofi dan makna lurik tercermin pada motif dan warnanya. Ada corak yang dianggap sakral dan menjadi sumber nasihat, petunjuk, dan harapan. Contohnya, kain lurik gedok, madu yang digunakan dalam upacara mitoni atau siraman. Ada juga kain lurik motif lasem yang digunakan sebagai perlengkapan pengantin pada zaman dahulu. Proses pembuatan kain lurik. Pada awalnya, motif lurik masih sangat sederhana dan warna yang digunakan hanya warna hitam dan putih atau kombinasi keduanya. Berikut tahap-tahap pembuatannya. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa benang atau lawe. Benang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dominan hitam dan putih. Benang diberi warna dengan menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna nila, biru tua, dan hitam, sedangkan kulit mahoni akan menghasilkan warna coklat. Benang dicuci berkali-kali, kemudian dipukul hingga lunak, kemudian dijemur. Selanjutnya yang keempat, benang kemudian dibaluri nasi dengan menggunakan kuas dari sabut kelapa supaya benang menjadi kaku. Kemudian benang diberi warna dan dijemur kembali. Benang siap ditenun menjadi kain lurik. Selanjutnya alat tenun kain lurik. Ada dua alat yang digunakan untuk menenun kain lurik, yaitu alat tenun bendo dan alat tenun gendong. Alat tenun bendo terbuat dari bambu atau batang kayu. Alat tenun bendo biasanya digunakan dalam posisi berdiri. Disebut bendo karena alat yang digunakan untuk merapatkan benang pakan berupa bendo atau golok. Alat tenun bendo biasanya digunakan untuk
Untuk pembuatan stagen. Stagen adalah ikat pinggang dari tenun benang yang sangat panjang dan biasanya digunakan sebagai pengikat kain bagi para wanita Jawa. Selanjutnya, alat tenun gendong digunakan untuk membuat bahan pakaian selendang lebar maupun jari. Disebut alat tenun gendong karena salah satu bagian diletakkan di belakang pinggang hingga tampak seperti digendong. Ragam motif dan corak kain lurik. Motif dan corak lurik berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan permintaan pasar yang sedang disukai atau tren. Beberapa corak lurik adalah corak kelinting kuning, sodo saklor, lasem, tuluh watu, lompeng keli, kinanti, kembang telo, kembang mindi, melati secontong, ketan ireng, ketan salak, dom dlesep, loropat, kembang bayam, daun dawuk, kijing miring, kunang sekebon, dan sebagainya. Sedangkan beberapa motif lurik antara lain ketan ireng, kadung melati, tumengungan, dan berbil. Dan beberapa motif-motif baru seperti yuyu sekandang, suluringin, lintang kumelap, polos abang, polos putih, motif hukan gerimis, dan mimi, galer, dan sebagainya. Selain motif tersebut, Keraton Yogyakarta mempunyai motif sendiri yang disebut motif keraton. Antara lain motif telupat, motif mantri jeren, motif patang buluan, motif Jogokaryo, dan motif ketanggungan. Motif ini dulunya hanya dipakai oleh prajurit keraton ketika hendak menghadiri pisauanan atau menghadap raja. Itu tadi penjelasan dari saya tentang lurik Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.